sangat gue benci. Would be a crime. Oh gosh. What about my nose? What am I gonna do with my nose? Why did you hate me so much? Video kali ini gue pengen nyobain teknik makeup yang sangat gue benci, tapi hasilnya bagus banget. Di kamera in real life tuh kayak cantik banget. Gue selalu dipuji cantik banget, cantikan kayak gini. Tapi ini gue benci banget. Nanti akan kita obrolin kenapanya. Fair warning ya, disclaimer. Yang gue gak suka ini adalah tekniknya, cara makeupnya, bukan produk-produknya. Gue malah berusaha kali ini pakai produk-produk yang gue sangat-sangat suka gitu ya. Dan memang produknya tuh secara individu tuh bagus. Ini tuh masalah tekniknya, teknik makeupnya. So, hai sobat kunyit Goro, selamat datang kembali di channel gue. Teknik makeup yang paling gue gak suka, hampir benci ya, hampir benci itu adalah makeupan dengan nggak di set. It's stressing me out. At this point gue rasa kalian tahu kulit gue tuh berminyak. Kita tinggal di Indonesia, kalian tahu iklim di Indonesia kayak apa. So for me, not setting my makeup with powder, excessive amount of powder, would be a crime. Justru menurut gue kalau gue nggak ngeset muka gue, nggak ngeset foundation gue, cushion gue dengan maksimal, dengan kayak full gitu gue kunci, itu justru gue nggak adil sama produk yang lagi gue review. Itu bentuk ikhtiar gue sebagai orang yang sadar diri kulitnya tuh berminyak. Tapi ada beberapa produk yang gue rasa tuh memang cakep banget di kulit ketika nggak di set. Dan produk itu adalah si ini skin tint atau serum tintnya Wardah. Ini di launching kayaknya beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya gue udah nge-review tinted sunscreen di video mabar ini dan actually really like it. Ini adalah salah satu produk yang menurut gue sangat cantik ketika nggak di set. And this is stressing me out. In real life di kamera HP di IG, I got a lot of compliment when I use this dengan minimal di set, cuman ngeset under eye gue doang. Do you know how stressful that is? Gue tuh bukannya nggak tahu kalau ini tuh kayak kelihatan glowing, ih cakep banget di kulit gitu loh. Kenapa dibedakin? Lo pikir gue nggak mau kayak gitu? Gue mau. Tapi gue sadar diri kulit gue berminyak. Gue tinggal di Indonesia, aktivitas gue kayak gini. Gue gila kalau gue nge-review nggak gue set bedak. Tapi gue akan kasih lihat ke kalian kenapa gue benci banget teknik ini. Kalau kalian nyari makeup yang awet gitu ya, this video is not for you. Ini bukan video yang merepresentasikan diri gue banget. Then again, read the title. Udah masuk ke tuasar. Gue sholat dulu. Oke, gue ganti ciput ya. Berhubung tadi kayak gitu, rambut gue kelihatan kalau yang tadi. Untuk complexionnya gue akan pakai Wardah Color Fit Supercharged Serum Tint yang shade 32N. Gue nggak punya semua shade tapi ini swatchnya. Dan sebenarnya kalau kita mau ngomongin match itu 32 sama 42 tuh masih masuk di kulit gue. Ini tuh harus di shake dulu ya. Gue tuh suka banget sama ini karena gue tuh lebih kesuka hasilnya pakai ini. Dia benar-benar seperti skin tint seharusnya. Nah, ini akan gue blend pakai jari. Lo bisa pakai brush ya. Tapi gue ngerasa ini tuh tipe produk yang glides pakai jarinya tuh lebih cantik gitu loh. Gue biasanya membenci sekali nih ngeblend pakai jari, tapi sejak gue pakai produk ini, gue banyak banget ngeblend produk-produk skin tint gue pakai jari dan hasilnya luar biasa bagus. Walaupun emang gue misu-misu habisannya kalau nggak sengaja gitu tangan gue yang ada. Kenapa Nori itu selalu? Kenapa lo? Nori! Nori makan Isya, Nori ini kan asar. Isya, bukan asar. Lo lihat gitu. Bentar deh. Nori! Pergi kerja. I'm not even done with it. Kayak cantik gitu loh. Ini banyak banget lagi di jidat gue. Ini bener-bener kayak tipis gitu lapisannya. Kulit di bawahnya tuh kayak masih kelihatan gitu loh. Can you see? It's exactly your skin but better. Looks so good. But the thing is, I have oily skin. If I walk around like this, I'm gonna look like penggorengan in 5 minutes. Gue akan totolin concealernya Temporia sedikit yang di video kemarin. Nomor 3 linen, 3N.
I think it's gonna match this. Yes, betul. Ini jerawat gue lagi mengering. For under eye, I think I'm gonna conceal a little bit, dikit aja. Kayak di area yang benar-benar cekungannya gitu. And blend it with a brush. Biar coveragenya diem di tempat itu aja, nggak kemana-mana. Ini gue blend pakai brushnya Just Miss Wonder Brush yang F11 Flawless Concealer Brush. Look at that. Next, kita dab lagi kelebihannya pakai spons kering. So this is it. Masih kelihatan kayak kulit masih glowing, masih mantulin cahaya, cuman nggak dewy tadi. I'm trying to make this work. I'm trying to not hate this technique. This is the Sassy Liquid Blush Girl Next Door. Do this karena model makeupnya kan kekoreaan gitu ya. So I actually put blush at the tip of the nose, cuman di garis kontur gue. And then blend blush onnya di titik yang sangat presisi, nggak terlalu nyebar gitu, kayak bener-bener naik sini. Tone-nya kita akan bikin ke pink kali ini, cuman pinknya pink yang cocok sama sawo mateng ya. Gue pengen tetap yang ke warna itu cuman bagian pinggirnya aja. It's a little bit hard, I know. Ini kayak bener-bener kayak ngekontur tapi pakai blush on. Jadi bener-bener the sides of the nose aja. And the leftover I put on the chin a little bit. And then I still bronze up my skin pakai covering creamnya Viva yang shade brown. Guys, ini must have kalau masih suka kecerahan beli foundation gitu. Hati-hati pakainya, nggak boleh terlalu banyak. Apalagi kalau dicampur sama produk yang dewy gitu. Look at that. Before after 9.000 coy. Anyway, Viva ngeluarin cushion. And I'm still contemplating, should I review that? I already got a lot of requests. Gue akan pakai konturnya Statement yang Gilly Gal dan pakai brushnya Art of Beauty 864. I think it's gonna hug this part a little bit better. There you go. Cantik, mantap. There. Dia nyambung terus ke blush on-nya tadi. Dan tetap gue contour. Oh my god, this is perfect for contour. Where have I been? Kenapa gue nggak pernah pakai brush ini buat contour? Oh gosh, this brush is good for contour. And then I use a little bit of a contour for the outer corner, di bagian mata sedikit. Terus nggak ngelewatin bagian garis bulu mata gue, jadi kayak bener-bener di kelopak atasnya, and then flick it upwards, kayak dicup. Ini ngasih efek shadow gitu dari depan tuh, kayak lihat nggak? Udah ada shadownya gitu loh sebelum gue pakai eyeshadow. Gue akan contour pipi gue sedikit aja, like that much. Usually I don't really contour my cheekbones anyway. Untuk contour gue akan blend pelan-pelan aja, nggak usah terlalu nyebar ya, sambil ditarik ke atas sedikit biar shadownya tetap di situ. Ini tuh bener-bener fokus ke krim produk ya, harus bener-bener sabar ngeblendnya. Lihat nggak, gue berusaha kayak di tap-tap biar dia nggak terlalu memantulkan cahaya gitu muka gue. Tapi memang ini glowing gitu loh produknya. Ini tuh nggak berasa risih, cuman gue yang ngelihatnya kayak sangat tidak terbiasa. Karena muka gue dengan penampakan seperti ini tuh artinya kayak siapa suruh lo nggak pakai bedak gitu. Nah yang gue pakai kemarin itu untuk ngebantu ya, setidaknya ini matte blur set powdernya tapi compact dari si Teratu. Dalamnya kayak gini. Dan ini versi compact, versi padat dari bedak tabur mereka. Gue akan pakai di area-area, terutama di under eye dan kelopak mata gue yang sudah mulai creasing ini. Believe it or not, that's the only powder that I do. I'm gonna add a little bit more. Di sini, di tengah sini aja deh, dikit ya. Please, oh my god, I can't do this. Like, I can't do this without powder. You're gonna be, that's better, right? What about my nose? What am I gonna do with my nose? Whatever left on the brush, that's what I use to set my nose.
Di makeup itu yang gue lakukan juga, because I already have my smile line di sini, I set the smile line a little bit sambil di blend pakai blending brush gitu, because sometimes it crease right there. It minimalize the creasing. I swear I wanna cry. Ini masih lembab gitu loh rasanya. I don't wanna touch my face. Like really, I don't. I'm not crying. Probably. Siapa sih yang pertama kali punya ide melakukan ini? Nggak nge-set makeup semua. Kenapa? Oke, nanti kita lanjut lagi ke complexionnya. Gue pengen ngerjain alis gue dulu. Ini alis gue sudah tumbuh ya. Maksud gue sudah setengah gitu. Kayak uban gini. Gue bikin alisnya pakai eyebrow pencilnya OMG yang dark brown. Gue tuh bikin alisnya tuh juga lebih naik gitu loh, lebih ke Koreaan gitu rasanya, nggak nukik tapi kayak hampir lurus gitu. Biasanya kan alis gue di sini, ini gue naikin lagi. Like so. Man, I need a confirmation from orang something. Did they really discontinue their brow mascara? That's the eyebrow basically, but I'm gonna carve it. My expired concealer dari MOP yang mereka sudah hilangkan shade-nya. Mereka nambah shade cushion, but they forgot my favorite concealer. Tasha Faraja, please bring back MW1 on the concealer. Pakai brow mascaranya something yang blonde yang sepertinya sudah discontinue. Kok rasanya brand lokal ini ngebenci gue? Why did you hate me so much? I bought your product with my money. Draw some fake hair stroke. Before, after. I like this. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kalian achieve look seperti ini tuh pakai bedak yang ada shimmernya gini. Ini tuh bedaknya Salsa ya. Di 2023, 2024 itu gue suka banget pakai ini. Ini yang natural beige ya, yang agak gelap gitu. Itu kalau kena muka mattifying tapi ada butiran shimmernya gitu loh. Jadi tetap kelihatan mantulin cahaya, padahal kering, padahal udah kayak keset gitu. So I'm gonna use this. So don't worry about it. Kayak gue maksa banget ya, pengen ngeset muka gue. I'm sorry guys, I can't do this, I can't. Still doesn't look right, it doesn't feel right. Next, untuk bagian eye makeupnya, gue pakai palette eye studionya OMG. Nah, yang gue pakai di makeup itu adalah blush onnya as a transition color. Hati-hati karena dia lumayan powdery. Ada falloutnya. And start doing this di bawah crease, di bawah lipatan mata. Lo pegang kayak gini, nah itu di bawahnya deh lo kerjain. Dikit aja tapi nih. Tuh lihat warnanya langsung keluar. And then blend cara muter ke arah atas. Terus tarik, inget nggak tadi yang kita bikin tuh? Tarik sampai keluar sini. Ini kan gue sengaja buka bagian luarnya ya, gue naikin alis gue. Ambil produknya dikit-dikit aja, ini pigmented, and then tarik ke arah pelipis. Turun sampai ke sini. Jadi arahnya tuh swoop gitu. Kalau kalian nggak punya palette ini, kalian bisa pakai blush on powder yang akan kalian pakai nantinya. Biar warnanya tuh monokrom tapi cuma di crease aja. Tone-nya tuh bener-bener sama gitu. And then tarik ke pelipis. Look at that. Kunci dari eyeshadow tuh blending brush guys. Beli blending brush banyak-banyak. Ganti blending brush karena ini warnanya agak gelap. Warna bronzernya this one. This is really pigmented. Di bagian sepertiga luar, lo tau tadi yang kita pakein contour itu, nah itu deh lo build up di situ. Terus sambungin ke warna pertama tadi, like that. Tambahin lagi, tarik ke arah pelipis gitu, satuin sama arah eyeshadow yang pertama tadi. Jadi ketemu di bagian sini tek gitu. Dari depan kayak gini bentukannya dengan warna yang sama. Do it on the lower lash line. Tapi bagian luarnya aja sambungin sama garis yang di atasnya. Pakai brush yang sama, pakai blush onnya tadi. Dikit aja, warna yang pertama tadi di transisi itu. Blend di bagian bawah tengah. Ke bawah sini.
you go. Nggak terlalu smoky tapi kayak masih kohesif gitu warnanya. Nah ini gue pakai warna yang bronze ini, mulai di garis bulu mata dulu, diolesin aja semuanya. Jadi tipe eyeshadownya, tipe produknya tuh yang ngasih efek basah gitu loh di kelopak lo, dan dia bikin warna orange dari blushnya tuh kayak keluar, jadi lebih complementary ke warna kulit-kulit yang sawo matang. Jadi dia kelihatannya kulit lo tuh lebih bronze gitu loh. Menurut gue ini eyeshadow yang masih cocok untuk lo pakai di daytime sih, karena dia nggak yang medok banget, warnanya tuh masih sawo matang sekali. Ini creamy banget loh eyeshadow ini. There you go. Nah gue akan ngeline pakai eyeshadow dan brush yang tipis banget. Lo kata lihat tipis banget brush ini. Ke bagian bawah. Ini maskara yang gue pakai anti graffiti-nya Wardah. Ini tuh nggak ngasih efek yang wow banget gitu, cuman justru di look ini tuh jadi lebih ringan, lebih light gitu loh, lightweight looknya, nggak terlalu heboh di bulu mata jadinya. Karena kalau mau pakai bulu mata palsu boleh. Ini hasilnya nggak akan heboh ya. Jujur ini maskara yang tidak terlalu gue suka sih. Tapi ringan banget, emang gampang banget. Enggak yang kelampi gitu. There you go. Before, after. Allahu Akbar. Why is my face so glossy? Selanjutnya gue pengen selesaiin complexionnya dulu. Same color as the transition. Untuk blush onnya kita timpa sedikit. Ini juga salah satu alasan kenapa gue tuh pakai powder ya, karena gue harus ngeset complexion gue dulu biar gue bisa ngeblend produk kering di atasnya. Soalnya kalau nggak di set dulu bakal susah banget di blendnya, karena basah ketemu kering kan, jadi kayak nyeret gitu loh. Makanya tetap harus di blend. Cantik banget warna blush on ini. Please restock this palette, OMG. I love this palette. A lot of people love it, tapi kayak susah banget didapatnya sekarang. Why are brands like this? Untuk bronzer warna ini kita bronze sedikit sekalian ngeset ya. Bup 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 bup. On the cheek a little bit. Untuk highlighter, my favorite highlighter ini jadi dari something yang Minion. Look at this. Kayak dikit doang tuh. Ini brushnya Real Technique guys. Udah berapa tahun ya? Dari 2000 berapa sih? 2019 ya. Gue sangat-sangat picky sama contour sama highlight di hidung gue. Ini brushnya Karis 106. Bagus banget buat nge-highlight. Dia memperjelas titik-titik yang kena cahaya gitu loh. Sebenarnya untuk yang oily skin, this is how we do dewy makeup gitu, tanpa membuat dia basah gitu. Karena masalahnya kulit kita tuh bakal basah secara alami kalau udah muncul minyaknya setelah beberapa jam. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Ini udah jam 5:30, jadi ini udah 1 jam nih. Jadi gue mulai itu abis asar 4:30. Tadi gue mulai 4:30 soalnya. Oh, a little bit more on the cupid's bow. And on the cupid's bow. There you go. Ini muka gue tuh kayak masih basah gitu loh, lembab sih posisinya. Kayak nggak nyaman banget gue megangnya, kayak takut gitu loh. Ya udahlah ya. Nah, satu hal yang gue lihat ngebantu banget dalam hal ini kalau lo nggak ngeset pakai bedak adalah dengan pakai setting spray yang ada polimernya ya, yang tipikal kayak si OMG gini. For the lips, actually I use 3 products. Ini kombinasinya. Pertama, shape and line the lip with Chai Tea-nya Lux Crime. Bingkai dulu pakai Chai Tea.
like this. Terus gue pakein Azarin apa sih namanya, Matte Light Lock lipstick yang shade Stardust. This is basically the same color. Gue pengen dia ke ombre lagi dikit. Gue akan pakai sedikit si OMG, pakai lip brush tapi dikit banget soalnya ini pigmented sekali ya. I'm gonna dab it. Ini yang nomor 30. Segitu. It's blended. Oke, sebelum kita pakein lip gloss, pakein highlighter sedikit on the cuticle. Bagus banget. Kalau kalian biasa nonton gue wear tas, ini adalah kondisi muka gue setelah 3 atau 5 jam depending on the product. Dan ini baru jam 6. Ini baru 1,5 jam ya. 1,5 jam. I just look sweaty. Yeah, it does help. Kalau gue lagi ngecek wear tas, cushion atau foundation tuh 5 jam muka gue tuh emang bakal kayak gini nantinya. I don't have to alter the way I use my makeup. Cuman biar gue kelihatan kayak gue habis pakai makeup 5 jam. Padahal ini baru 1,5 jam. Make sense. Dan yang lo harus ingat adalah kondisi muka gue kayak gini tuh kalau gue udah bawa keluar, gue pakai olahraga. Dan lo ingat ini gue di mana? Gue di indoor dalam studio, di ruang kerja gue ini ada AC. Gue harap ini video bisa jadi jawaban buat kalian kenapa harus powder. Itu namanya self aware, sadar diri. Gue punya oily skin and I live in Indonesia. I'm fine looking like a grease ball after 6 hours, but this after 1 hour, yikes. Nah, not for me. Sekali lagi, this is not me judging the products today. It doesn't mean that it looks bad. I really love my makeup, but it's just I really wish I could use more powder. Produk yang gue pakai ini kan memang produk-produk yang memang udah gue suka, baik itu dari powdernya, the skin tint, the setting spray, complexionnya, semuanya tuh adalah produk-produk yang memang bagus gue pakai on day-to-day basis. It's just the technique is just not meant for my skin type and for my activity. Nggak semua tren itu harus lo pakai. I believe that a lot of people would actually really like this makeup look on me. Komen di bawah kalau gue harus melakukan wear tas yang lebih adil terhadap skin tint ini. Karena memang gue pakai ini, gue pakai ke kondangan, gue pakai untuk nge-gym, cuman belum sempat aja gue bikin videonya. But it's actually pretty good. Kalau kalian punya challenge, kalian punya makeup trend, makeup teknik yang kalian pengen gue cobain, entah itu karena kalian pengen denger gue misu-misu atau kalian penasaran aja gimana ya makeup ini kalau di oily skin, komen di bawah. Karena jujur saja guys, gue nggak terlalu di TikTok, jadi gue nggak terlalu update sama yang namanya trend. Please help me. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Nggak ada tes oksidasi. Don't wait up. Go.